أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah, itu kitab seputar mustalah hadis karya Asy-Syaikh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah. Kalau belum ada kitabnya, lihat nama temannya Abdullah, ya, gabung biar nanti tahu faedahnya. Yang mana sekarang kita akan memasuki halaman yang ke-78 seputar pembagian hadis ditinjau dari sisi sanadnya. Pembagian hadis ditinjau dari sisi sanadnya. Nah, kita lihat kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah, amal haditsu min haitsu sanadihi, adapun hadis ditinjau dari sisi sanadnya, fayanqasimu ila salati aqsam, maka terbagi menjadi 3 bagian, bi'tibaratin mukhtalifah, dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Kama taqaddam, sebagaimana sudah kita lewati. Kita lihat apa 3 tersebut. Pertama, bi'tibar intihai sanad, ditinjau dari sisi berakhirnya sanad. Jadi sanadnya berakhir sampai mana? Kalau sanad itu berakhir sampai sahabat berarti mauquf. Kalau sanad itu berakhir sampai kepada tabi'in berarti maqtu'. Kalau sanad itu berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti apa? Marfu'. Ya tentunya sudah kita lewati semuanya ya. Naam. Kemudian yang kedua, bi'tibaril 'ulumi wan nuzul, ditinjau dari sisi tinggi dan rendahnya. Maksudnya sanad itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Semakin jalurnya semakin dekat kepada Rasulullah itu semakin tinggi sanadnya. Semakin banyak perantara, semakin rendah sanadnya. Paham ya? Naam, dikenal dengan apa? Sanad ali, sanad nazil. Kita lewati dulu ya dalam matan Al-Baiquniyah dan juga yang setelahnya. Yang ketiga, bi'tibari riwayatir ruwat ba'dhum an ba'd, ditinjau dari sisi periwayatan para perawi sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Dikenal dengan riwayat aqran, mudabbaj, ya kan? Kita lewati dulu kan? Aqran dan mudabbaj itu. Nanti pembahasannya seputar itu ya. Kita lihat rincian yang pertama biar tambah jelas. Dalam bagian itu, aqsamul hadis bi'tibari sanadihi. Pembagian hadis ditinjau dari sisi sanadnya. Pertama, intihaus sanad, berakhirnya sanad tersebut. Kita lihat lagi. Syaratnya berakhir sampai mana? Kalau berakhir sampai tabi'in berarti maqtu'. Kalau berakhir sampai kepada sahabat berarti mauquf. Kalau berakhir sampai kepada Rasulullah berarti apa? Marfu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu', wa man tabi'in huwal maqtu'. Wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Naam. Yang kedua, al-'ulu wan nuzul, yaitu sanad yang dikenal dengan sanad ali sama sanad nazil. Sanad ali itu sanad yang tinggi, semakin dekat, semakin sedikit perantara yang sampai kepada Rasulullah, itu semakin tinggi sanadnya. Semakin banyak perantara yang sampai kepada Rasulullah, itu semakin rendah sanadnya. Paham ya? Sampai-sampai Al-Imam Ali Ibn Al-Madini rahmatullah alaih, beliau sampai-sampai suatu ketika ditanya, apa yang kamu paling sukai di dunia ini? Apa kata beliau? Nam sanadun ali baitun khali. Sanad yang tinggi walaupun rumahnya apa? Rumahnya kosong. Maksudnya, nah barakallahu fikum, lebih senang dengan sanad yang tinggi. Naam, karena sanad tinggi itu tentunya derajat hadisnya pun apa? Akan nah barakallahu fikum kuat. Kan itu. Naam. Kita lihat di sini. Aqsamul hadis min haitsu intihai sanad. Pembagian hadis ditinjau dari sisi apa? Berakhirnya suatu sanad. Yang qasimul haditsu min haitsu intihai sanadihi ila salat aqsam. Hadis itu ditinjau dari sisi berakhirnya sanad. Sampai mana sanadnya itu terbagi menjadi 3 macam. Pertama, haditsun marfu', hadis yang marfu'.
Yang kedua, wa haditsun mauquf, hadis mauquf. Yang ketiga, wa hadis maqtu'. Paham ya? Yang ketiga hadis maqtu'. Sudah kita lewati semuanya. Fal marfu', maka hadis yang marfu' itu muntahahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya itu berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muntahahu itu maksudnya berakhir atau puncaknya. Paham ya? Sanadnya itu puncaknya berakhir sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mauquf muntahahu ila sahabi. Kalau mauquf berakhir sanadnya sampai kepada siapa? Sahabat. Wal maqtu', adapun maqtu' muntahahu ila tabi'in. Berakhir sanadnya sampai kepada tabi'i. Insyaallah sudah paham insyaallah ya. Yaitu 3 pembagian itu dalilnya adalah yang sudah kantum lewati di dalam apa? Matan Baiquniyah itu. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u 1, wa ma lit tabi'in huwal maqtu'u 2. Wa ma adaftahu ilal ashami min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin 3 mauquf. Paham ya? Marfu', mauquf, maqtu'. Naam. Kemudian kata beliau di situ, wala yustaratu fi syai'in min dzalika shihhah. Artinya tidak disyaratkan hadis marfu', mauquf atau maqtu' itu sahih, enggak harus. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Ada yang sahih, ada yang dhaif, bahkan ada yang maudhu'. Itu hadis apa? Hadis marfu', mauquf, maqtu' itu enggak disyaratkan harus apa? Harus sahih. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi bisa jadi ada yang marfu' sahih, ada juga marfu' dhaif juga ada, marfu' maudhu' pun juga ada. Nah, perhatikan baik-baik. Kata beliau faqad yakunul marfu' awil mauquf awil maqtu' sahihan aw hasanan aw dha'ifan. Hadis marfu' itu atau hadis mauquf atau hadis maqtu' itu bisa jadi sahih atau hasan atau dhaif. Ini sudah kita lewati bersama ya. Jadi jangan sampai antum memastikan setiap marfu' sahih, itu enggak benar. Tapi setiap sahih marfu' jelas. Setiap hadis sahih itu marfu'. Nah, barakallahu fikum, karena nanti kalau sampai kepada sahabat atau tabi'in itu ma'rufnya dikenal dengan athar. Paham ya? Dikenal dengan apa? Athar, na'am. Kita lihat sini, fa in ittasala al-isnadu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan fa huwa al-haditsul musnad. Ini penting ini. Apabila sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus, maka itu dikenal hadisul musnad. Karena musnad itu adalah apa? Hadis yang sanadnya bersambung. Jadi sambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya apa? Hadisul musnad. Wa in ittasala ila muntahahu sawa'an ilaihi sallallahu alaihi wasallam aw ila ghairihi. Ini penting juga perbedaannya. Kalau sanadnya itu bersambung sampai sampai yang berakhir, maksudnya sampai akhirnya sampai mana gitu, sampai puncaknya, dilihat puncaknya, baik sampai berakhir sampai kepada Rasulullah atau sampai kepada yang lainnya, fa huwal hadits muttasil. Jadi hadis muttasil itu umum. Muttasil itu umum, muttasil sanadnya itu umum, bisa muttasil sanadnya sampai kepada Rasulullah namanya marfu', muttasil sanadnya sampai kepada sahabat namanya apa? Mauquf, muttasil sanadnya sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu'. Nah itu. Tapi kalau al-haditsul musnad pastikan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Paham belum? Na'am. Kata beliau tadi kan jelas kan, apabila sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah secara khusus, itu dikenakan apa? Al-haditsul musnad. Al-haditsul musnad. Adapun al-haditsul muttasil, hadis dikatakan muttasil itu umum. Bisa muttasil sampai kepada Rasulullah namanya marfu', muttasil sampai kepada sahabat namanya mauquf, muttasil sampai kepada tabi'in namanya apa? Maqtu' gitu. Kita lihat. Wa ma bis-sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Kalau di dalam apa barakallahu fikum matan Baiquniyah itu lil Mustafa ya. Ya na'am. Wa ma bis-sam'i kulli rawin yattasil isnaduhu lil muntaha fal muttasil. Ini kalau lil muntaha berarti maknanya lebih umum lagi kan itu. Karena kalau lil Mustafa khusus itu musnad namanya. Mustafa kan Rasulullah maksudnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Tapi ini lebih umum ini kalau lafadznya muntaha. Karena intinya dilihat akhir sanadnya sampai mana gitu loh. Bersambung sanadnya sampai mana? Bersambung sanadnya sampai sahabat. Berarti apa? Mauquf. Bersambung sanadnya sampai tabi'in. Berarti apa? Maqtu'. Bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Marfu'. Naam.
Kita lihat faidatun. Sekarang faedah mengenai definisi. Definisi sahabat itu apa, siapa, tabi'in itu siapa, mukhadram itu siapa. Kita lihat. As-sahabiyyu huwa man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata al-Islam. Masyaallah. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keislaman. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dengannya dan mati di atas keislaman. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimatullah alaih, beliau menambahkan wa in takhallalat riddah, walaupun diiringi dengan kemurtadan. Faham belum? Kalau awal mulanya dia memang ketika itu bertemu Rasulullah dalam keadaan dia berislam. Setelah Rasulullah meninggal, dia murtad. Masuk Islam lagi. Itu kemudian mati di atas Islam, tetap dikatakan sahabat. Itu maksudnya. Faham ya? Jadi walaupun dia pernah murtad kemudian masuk Islam lagi, nah mati di atas keislaman tetap dikatakan sahabat. Seperti itu maksudnya. Wa tabi'i, siapa tabi'i? Huwa man laqiya as-sahabiyya wa mata al-Islam. Tabi'in itu adalah orang yang berjumpa sahabat tapi enggak jumpa Rasulullah dan mati di atas keislaman, itu tabi'in. Kalau atba'ut tabi'in berarti bertemu tabi'in kan itu. Sudah kita lewati kan? Nah, mukhadram kita lihat, wal mukhadram huwa man adrakal jahiliyah wal Islam wa lam yalqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mukhadram ini definisi di sini disebutkan orang yang dia itu menjumpai zaman jahiliyah dan zaman Islam tapi belum pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama memasukkan di antaranya siapa yang mukhadram? Siapa? Di antara contoh, na'am barakallahu fikum, seorang yang mukhadram, Ashamah, Raja An-Najashi, Ashamah, Malikul Habasyah, yaitu raja Ethiopia, yaitu Raja An-Najashi, Ashamah, termasuk mukhadram. Memang posisinya belum sempat dan belum berjumpa Rasulullah SAW, meninggal di atas keislaman. Nah, seperti itu. Dan hidupnya apa? Dia menjumpai zaman jahiliyah dan juga zaman Islam. Itu mukhadram. Walaupun biasanya kita hafalkan man laqiya, man adraka al-Islam wa lam yalqan nabiyya SAW, itu juga bisa juga. Paham ya? Dia posisinya apa? Menjumpai agama Islam tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW, beriman, mati di atas keislaman, namanya mukhadram. Kata beliau, aqsamul hadis min haitsu intihai sanad. Pembagian hadis ditinjau dari sisi berakhirnya sanad. Hadisun marfu', hadisun mauquf, hadisun maqtu'. Ini soal mudah sekali, kita lewati semuanya. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, al-haditsul marfu'. Sekarang pembagian pertama, hadis marfu' itu apa dan bagaimana? Ta'rifuhu, definisinya, al-marfu'u lughatan ismu maf'ulin min ar-rif'ah. Marfu' secara bahasa itu adalah isim maf'ul dari rif'ah, wa huwa ma rufi'a 'ala ghairihi hissan kana aw ma'nan. Masyaallah. Yaitu sesuatu yang diangkat atas yang lainnya, hissan, baik secara his, bisa ditera, dilihat dengan panca indera, aw ma'nan, atau secara makna. Paham ya? His itu bisa dicerna dengan panca indera kita. Bisa dilihat itu maksudnya. Aw ma'nan, atau suatu makna. Intinya diangkat atas yang lainnya, marfu', sesuatu yang diangkat. Ya enggak? Nah, diangkat derajatnya. Maknawi enggak? Maknawi. Diangkat ilmunya. Maknawi. Kalau yang hisan diangkat apa? Mejanya diangkat. Penanya diangkat, his, bisa dilihat dengan panca indera. Secara bahasa. Sumya bidzalik, kenapa dinamakan dengan itu? Lirtifa'i darajatihi bi idafatihi ilan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyaallah. Dinamakan dengan marfu' kenapa? Karena tingginya derajatnya disebabkan karena disandarkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi derajatnya tinggi. Kenapa tinggi? Karena disandarkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Fal kalamu yurfa'u ila a'lal maqamat, masyaallah. Maka ucapan tersebut diangkat sampai kepada tempat yang paling tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasharrafu bi syarafi man yunsabu ilaih, dan menjadi mulia dengan sebab apa? Mulianya orang yang dinisbahkan kepadanya. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulia atau tidak? Mulia. Hadisnya pun dikatakan hadis yang mulia itu. Nah, kenapa? Karena dia marfu'nya sampai, diangkat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah,
Wastilahan ini yang kita bahas setelah istilah ini, huwa ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin. Masyaallah, ini lengkap sekali ini, bagus sekali. Jadi kalau antum menghafalkan definisi marfu yang ini bagus sekali, lengkap langsung. Yaitu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min qaulin, baik berupa ucapan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau suatu ketetapan, au sifatin atau berupa sifat khalqiyah. Apa khalqiyah? Sifat yang berkaitan masalah postur tubuh beliau, ciptaan Allah taala, rambutnya, bagaimana postur tubuh beliau, paham ya? Nah, barakallahu fikum, badannya, au khuluqiyah, sifat yang berupa apa? Khuluqiyah, akhlak beliau bagaimana, paham ya? Akhlak beliau bagaimana, kemudian intinya khuluqiyah itu akhlak, khalqiyah itu mengenai apa? Mengenai postur tubuhnya, itu mengenai, nah barakallahu fikum, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya? Ayo. Misal contohnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyah. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, dan juga Imam Muslim an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tanbihun, tanbihnya, perhatikan peringatannya itu. Wasawa'un adhafahu sahabiyyun aw tabi'iyyun aw man ba'dahuma wasawa'un ittasala sanadu am la. Masyaallah. Intinya itu marfu itu baik yang menyandarkan ke Rasulullah itu sahabat atau tabi'in atau orang setelah mereka. Paham belum? Intinya ada orang yang menyandarkan sampai Rasulullah itu marfu itu loh. Kita sekarang kalau menyandarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu enggak itu? Marfu enggak? Marfu. Itu intinya. Marfu, makanya marfu itu enggak harus sahih. Ini bagus sekali ini. Baik yang menyandarkan itu sahabat atau tabi'in atau orang setelah mereka berdua. Asba'ut tabi'in, dan kita pun juga masuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marfu hadisnya. Karena kita sandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Setelah dia ngomong qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Hadis ini marfu enggak, Abdullah? Marfu. Tapi maudhu'. Marfu tapi palsu. Paham ya? Jadi syahidnya itu intinya marfu itu antum sandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa-sawa ittasala sanaduhu amla. Baik bersambung sanadnya ataukah tidak, itu enggak pandang bulu. Mau bersambung sanadnya atau enggak bersambung sanadnya, intinya marfu itu adalah yang disandarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mahum insyaallah. Aywa. Fadakhala fihi, berarti masuk di dalamnya al-muttasil. Kalau muttasil jelas bersambung, al-marfu al-muttasil. Marfu tapi bersambung sanadnya. Wal mursal, wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibun ma rawin faqat. Ya enggak? Jadi mursal itu sahabat yang mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, barakallahu fikum, atau tabi'in tapi menggugurkan sahabat. Wal mursalun minhu sahabi saqat. Jadi kalau mursal itu hadis dari tabi'in, sahabatnya digugurkan, enggak disebutkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Berarti kan terputus sanadnya. Wal munqati' ma'ruf, munqati' terputusnya sanad. Barakallahu fikum, dalam bentuk bagaimana kalau munqati'? Beruntun atau selang-seling munqati'? Antum? Selang-seling. Naam. Wal mu'dal juga terputus sanadnya, tapi dalam bentuk bagaimana, Husain? Beruntun. Naam. Wal mu'allaq, al mu'allaq ini juga terputus sanadnya secara zahirnya. Kenapa, Fajri? Bisa dibuang dari awal atau dari pertengahan, intinya ada beberapa jalur sanad yang dia buang. Yang biasanya sering melakukan, nah barakallahu fikum, hal seperti ini di dalam kitab sahih siapa biasanya? Antum? Al-Imam Al-Bukhari. Banyak sekali Sahih Bukhari itu mu'allaq. Nah, sekarang pun juga banyak. Ya, karya-karya kitab sekarang seperti Riyadhus Shalihin, kitab Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, itu kebanyakan mu'allaq karena enggak disebutkan sanadnya, kan langsung an Abi Hurairah, an Umar bin Khattab, an Aisyah, mu'allaq kan? Mu'allaq. Tapi antum enggak perlu ragu. Kenapa enggak perlu ragu? Karena kita nanti kembali ke asalnya. Rawahu Muslimun, cek di Sahih Muslim ada sanadnya. Ya enggak? Rawahul Bukhari, dicek Sahih Bukhari ada sanadnya.
Rawahu Abu Dawud, dicek dalam Sunan Abi Dawud ada sanadnya itu. Paham ya? Nah, sanadnya ada. Cuman kenapa para ulama kok membuat kumpulan hadis dengan cara mu'allaq? Meringkas. Biasanya kan orang kalau menghafalkan sahabatnya, an Abi Hurairah. Jarang sekali dia menyempatkan kemudian menghafal haddatsana fulan, haddatsana alan, jarang sekali. Paham maksudnya ya? Jadi tujuannya dia antaranya untuk meringkas hati itu. Naam. Wa syamala, dan juga mencakup hadis marfu' itu as-sahih wal hasan wa dhaif, li'anna al-marfu'a min mabahithil matan, karena marfu' itu termasuk pembahasan seputar matan, la min mabahithis sanad, bukan bahas masalah sanad. Paham belum? Marfu' itu membahas seputar apa? Matan, bukan membahas seputar sanad. Perkara sanadnya bersambung atau tidak bukan urusannya itu. Kalau marfu' intinya matanya itu langsung dinisbahkan kepada Rasulullah itu matanya. Paham maksudnya? Nah, hubbul watan minal iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Hadisnya marfu' atau enggak? Marfu', karena kita nyandarkan lafaz hadis itu kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat sanadnya gitu loh. Ayo na'am, karena sudah kita lewati kan yang dibahas masalah matanya bukan sanadnya. Aqsamuhu, pembagiannya, yang qasimu bihasabi sanadihi ila aqsam. Ditinjau dari sisi sanadnya itu terbagi menjadi 3 lagi, sahihin wa hasanin wa dha'ifin kama taqaddam. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dha'if sebagaimana sudah kita lewati. Sahih pun ada 2, sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasan li dzatihi pun ada 2 juga, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dha'if juga ada 2, dha'ifun munjabir wa dha'ifun jiddan. Paham ya? Seperti itu. Na'am, barakallahu fikum. Adapun yang mauquf insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.